Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat kartu peserta ujian dengan memanfaatkan fasilitas MyEmerge, di mana nanti hasil akhirnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di dalam satu lembar kertas F4, kita bisa mencetak kartu peserta ujian sebanyak 10 kartu, kemudian untuk ukuran kartunya kurang lebih seukuran KTP atau kartu ATM. Nah, untuk tahapan pembuatannya secara garis besar adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama kita buat dulu format kartu peserta ujiannya, kita buat di Microsoft Word. Kemudian yang kedua, kita buat dulu tabel data pesertanya, kita simpan atau kita buat di Microsoft Excel. Dan yang ketiga adalah tinggal kita hubungkan format kartu peserta dengan tabel data peserta menggunakan fasilitas MyEmerge. Lalu tinggal kita generate kartu pesertanya secara otomatis sehingga nanti jika ada data sebanyak 100 orang, maka nanti akan di-generate sebanyak 100 buah kartu peserta secara otomatis. Gitu ya. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kita buat dulu format kartu pesertanya ya. Kita buat di Microsoft Word. Jadi langkah pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word. Ini di saya kebetulan sudah terbuka aplikasi Microsoft Word-nya. Tinggal kita buat file baru, saya tekan Ctrl N pada keyboard. Kemudian seperti biasa, langkah pertama adalah kita atur dulu ukuran kertas, margin, dan lain-lainnya. Kita klik di page layout, kemudian size, kemudian kita klik more paper size. Jadi di sini kita akan menggunakan kertas F4 ya, karena di sini tidak ada ukuran kertas F4 pada pilihan paper size, maka kita pilih more paper size. Nah, kemudian di sini tinggal kita ketikkan lebar dan tinggi dari ukuran kertas F4. Untuk lebarnya adalah 21,5 cm dan tingginya adalah 33 cm. Kalau misalnya ketika kita mengetikkan angka 21,5 menggunakan koma ya, ternyata error atau ada kesalahan, ada peringatan, maka silakan komanya diganti dengan titik ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan ukuran kertasnya, kita klik dulu pada tab margin. Nah, di sini untuk marginnya semua kita berikan margin 1 cm ya. Jadi untuk margin atas 1 cm, bawah juga 1 cm, kemudian kiri 1 cm, dan kanan 1 cm. Jadi ukuran batas margin atas, bawah, kiri, dan kanan kita beri 1 cm, sehingga nanti marginnya tipis ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita buat dulu tabel untuk menempatkan kotak-kotak kartu pesertanya ini ya. Oke, kita buat dulu tabel. Caranya adalah kita klik pada menu Insert, kemudian Table, kemudian klik Insert Table. Nah, di sini untuk number of kolomnya berarti jumlah kolomnya mau berapa kolom kita isi dengan 3. Kemudian untuk jumlah barisnya kita isi dengan 9. Nah, ini kenapa untuk kolom dan barisnya kita isi dengan 3 dan 9? Ya, kita coba cancel dulu ya. Nah, ini maksudnya adalah 3 itu adalah 3 kolom kesini ya. Ini 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi ada 3 kolom. Kemudian untuk barisnya ada 9 baris ya. Jadi yang 5 baris untuk kartu pesertanya, ada 5 baris kartu peserta. Kemudian yang 4 baris lagi adalah untuk jeda antar kartu peserta ini ya. Jadi totalnya ada 9 baris. Oke, kita kembali lagi ke tadi. Table, insert table. Number of kolomnya 3, number of rows-nya 9. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, kemudian setelah kita buat tabelnya, langkah berikutnya adalah kita atur dulu lebar kolom dan tinggi barisnya. Yang pertama kita atur dulu untuk lebar kolom yang tengah ini ya. Jadi lebar kolom yang tengah ini adalah sebagai jeda antar kartu peserta yang ini. Nah, ini lebar kolom yang ini akan kita atur. Kita akan berikan lebar kolomnya kurang lebih 0,7 cm ya. Nah, caranya adalah pertama kita arahkan dulu kursor mouse-nya ke atas kolom yang akan kita ubah lebarnya. Sampai kursor mouse-nya berubah jadi tanda panah hitam arah ke bawah seperti ini. Kemudian kita klik, nah nanti akan terblok semuanya. Kemudian kita klik kanan pada area yang diblok ini ya. Klik kanan, kemudian table properties. Kemudian karena kita akan mengubah lebar kolom, kita klik pada tab kolom. Di sini kita checklist preferred width-nya. Nah, di sini tinggal kita ketikkan lebar kolomnya adalah 0,7 ya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat lebar kolomnya jadi lebih kecil ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita ubah lebar kolom untuk kolom yang ini dan kolom yang ini. Nah, karena kedua kolom ini akan kita berikan lebar yang sama, maka kita bisa sekaligus mengatur format lebar kolomnya. Caranya adalah sama seperti tadi. Pertama kita arahkan dulu
kursor mouse ke atas kolom yang ini yang pertama, maka nanti akan terblok. Kemudian pada keyboard kita tekan tombol CTRL, jangan dilepas. Lalu kita arahkan kursor mouse-nya ke atas kolom kedua. Kemudian sambil terus menekan tombol CTRL, kita klik di sini. Nah, maka nanti kedua kolom akan terblok ya. Kemudian langkah berikutnya kita klik kanan pada salah satu area yang diblok. Lalu klik Table Properties. Lalu sama seperti tadi kita masuk ke tab kolom. Ini kita checklist preferred width-nya. Dan di sini tinggal kita ketikkan lebar kolomnya. Untuk lebar kolomnya, yang ini kita berikan lebar 9 cm. Kemudian oke. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat karena di sini ternyata tabelnya terlalu mepet ke sebelah kiri, kita ubah dulu posisi tabelnya agar berada di tengah-tengah. Caranya adalah kita blok semua tabel dari atas sampai ke bawah, caranya seperti ini. Atau bisa juga kita arahkan dulu kursor ke area tabel sampai di sudut kiri atas tabel muncul icon ini ya. Nah, kalau sudah muncul tinggal kita klik, kemudian kita klik rata tengah di menu home ya. Klik di menu home, kemudian rata tengah, maka nanti si posisi tabel akan berada di tengah-tengah kertas. Oke, langkah berikutnya adalah tinggal kita atur untuk tinggi barisnya ya. Tadi kan lebar kolomnya sudah, nah ini untuk tinggi barisnya, kita berikan dulu tinggi baris untuk yang jeda antar kartu ya. Untuk tinggi barisnya kita set sama seperti lebar kolom, jadi kita berikan 0,7 ya. Nah, caranya sama seperti tadi, jadi kalau kita mau mengubah lebar kolom, kita klik dulu pada kolomnya. Kalau kita mau mengubah tinggi baris, maka kita klik dulu pada barisnya. Nah, untuk memblok satu baris, caranya adalah pertama, tempatkan dulu kursor mouse ke sebelah kiri baris yang akan kita blok. Nah, karena kita akan mengubah baris-baris ini, baris ini, dan seterusnya, maka kita pilih dulu baris ini. Nah, sampai kursor mouse berubah menjadi tanda panah miring ke kanan seperti ini. Kita klik. Nah, kemudian kita tekan lagi tombol CTRL pada keyboard. Lalu kita arahkan lagi kursor mouse-nya ke baris yang ini, baris keempat. Nah, sambil terus menekan CTRL, kita klik baris yang ini. CTRL masih terus diklik. Lalu kita arahkan ke sini, kita klik lagi. Nah, masih terus kita tekan tombol CTRL-nya, terakhir kita klik baris yang ini. Sekarang baru kita lepaskan tombol CTRL-nya, lalu klik kanan pada salah satu area yang diblok, lalu Table Properties. Nah, karena sekarang kita akan mengubah tinggi baris, maka kita pilih pada tab Row, kemudian Checklist, Specify Height. Lalu di sini kita ketikkan ukurannya adalah 0,7. Kemudian oke, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ubah tinggi baris untuk baris-baris yang ini ya. Caranya sama seperti tadi. Pertama kita arahkan kursor mouse ke sebelah kiri baris yang akan kita ubah. Lalu kita klik. Tekan lagi tombol CTRL. Terus kita tekan sambil kita klik baris yang ini. Terus CTRL-nya jangan dilepas. Kita klik yang ini. Klik yang ini. Klik yang ini. Kemudian lepas CTRL-nya. Klik kanan lagi pada salah satu area yang diblok. Table Properties. Klik lagi pada tab Row, checklist pada Specify Height, kemudian di sini untuk ukuran tingginya kita berikan tinggi 5,5 cm. Kemudian oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk kotak-kotaknya sudah terbentuk ya. Jadi kotak kartu pesertanya sudah terbentuk, tinggal kita hilangkan garis-garis pemisah kartu peserta ini ya. Jadi garis yang ini kan kita nanti akan hilangkan, kemudian garis yang kolom yang ke bawah ini juga kita hilangkan. Nah, untuk cara menghilangkannya adalah seperti ini ya. Pertama, kita kan akan menghilangkan garis ini, garis ini, garis ini, dan garis ini. Maka caranya adalah kita blok baris ini. Jadi tempatkan kursor mouse di sebelah kiri baris yang akan kita hilangkan garisnya. Kita klik di sini. Lalu klik kanan pada area yang diblok. Nah, lalu sekarang kita klik border and shading. Nah, kemudian langkah berikutnya, karena di sini kita akan menghilangkan garis-garis vertikal ini, maka caranya adalah tinggal kita matikan garis vertikal yang ini ya. Jadi garis vertikal yang ini kita matikan, ini mewakili garis yang ini. Kemudian garis yang ini kita matikan, kita klik ya. Ini mewakili garis yang ini. Kemudian ini juga sama kita matikan. Ini mewakili garis-garis yang ada di tengah selain garis yang sebelah kanan dan sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik oke. Nah, kita lihat sekarang garis-garisnya jadi semu jadi bayangan seperti ini ya. Nah, jadi garis-garis ini hanya sebagai garis bayangan saja ya. Kalau kita nanti cetak ke printer, ini tidak akan muncul garisnya. Nah, kemudian lakukan langkah yang sama pada baris berikutnya. Jadi pada baris berikutnya juga kita hilangkan garis-garis ini. Nah, kita bisa mempercepat langkah tersebut dengan cara seperti ini ya. Jadi kita klik pada baris ini, kita klik seperti ini atau kita blok. Nah, kita blok seperti ini. Kalau saya lebih suka klik di sini ya.
Nah, kemudian tinggal kita tekan tombol F4 pada keyboard. Kita lihat ya, saya tekan tombol F4. Nah, jadi ketika kita tekan tombol F4, ternyata di sini garisnya hilang sama seperti tadi. Jadi fungsi dari tombol F4 adalah mengerjakan perintah yang terakhir kali kita kerjakan. Yang terakhir kali tadi kita kerjakan adalah menghilangkan garis vertikal ini. Jadi ketika kita tekan tombol F4, hasilnya seperti ini. Oke, lakukan lagi langkah yang sama. Kita blok, lalu tekan F4. Kita blok lagi, tekan F4. Sudah selesai. Nah, berikutnya tinggal kita hilangkan garis-garis horizontal pada kolom yang ini ya. Caranya sama seperti tadi, kita blok pada kolomnya, lalu klik kanan pada salah satu area yang diblok, lalu border and shading. Nah, di sini tinggal kita hilangkan garis yang horizontal ya. Nah, ini kita matikan, ini mewakili garis yang ini. Kemudian ini juga kita matikan, mewakili garis horizontal paling bawah. Dan yang ini juga kita matikan, ini mewakili semua garis horizontal yang ada di tengah-tengah selain garis yang atas dan paling bawah. Oke, kita klik OK, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita cetak ke printer, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi tidak ada garis antar jeda kartu peserta ini ya. Oke, kita kembali, klik lagi menu file. Nah, kemudian setelah kotaknya kita siapkan, langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan isi dari kartu pesertanya ya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Sebelum kita mengetik, seperti biasa, kita tekan dulu CTRL dengan huruf A, CTRL-A. Lalu pada menu home, kita klik no spacing. Kemudian setelah kita klik no spacing, kita pilih dulu huruf yang akan kita gunakan. Di sini ya, saya mau menggunakan huruf Arial. Kemudian ukurannya pada umumnya saya akan isi dengan 7 ya. Jadi karena ukuran 7-nya tidak ada, saya klik di sini. Angka 11-nya saya hapus. Lalu saya tekan atau saya ketikkan 7, lalu tekan enter. Nah, maka nanti hurufnya akan menjadi kecil ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita mulai melakukan pengetikan teksnya ya. Oke, kita klik di kolom yang pertama, di kotak yang pertama. Nah, di sini kita buat dulu kopnya ya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kita kasih jeda satu garis di atas ya, agar garisnya kosong di paling atas. Caranya adalah seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita langsung tekan enter, nah dia si tabelnya akan langsung ke bawah. Jadi kotaknya akan langsung tergeser ke bawah. Jadi caranya jangan langsung tekan enter, tekan dulu satu huruf saja. Misalnya saya tekan huruf A, kemudian enter. Nah, kemudian nanti tinggal kita hapus huruf A-nya. Kita klik lagi di sini, lalu tekan backspace. Kemudian kita klik pada baris kedua. Barulah di sini kita ketikkan kopnya. Ini rata tengah ya, jadi kita klik center, saya perbesar. Nah, misalnya di sini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, enter, Dinas Pendidikan, misalnya SMA Negeri 111 Bandung. Kemudian enter, Jalan Kartajaya nomor 22 Kota Bandung. Pokoknya untuk kopnya silakan teman-teman disesuaikan saja. Kemudian kita enter 2 kali, 1, 2. Kemudian di sini kita kasih judul kartu peserta. Kemudian enter, ujian sekolah berbasis komputer. Dalam kurung USBK misalnya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu bagian kopnya ya. Yang ini saya blok dari atas sampai bawah. Ukurannya 7, kemudian saya cetak tebal. Kemudian untuk yang ini saya blok, saya kasih ukurannya 6 ya. Karena ukuran 6 tidak ada, maka kita ketikkan saja di sini, hapus angka 7-nya, ganti 6, kemudian enter. Kemudian yang ini saya blok semua, lalu saya kasih cetak tebal, ukurannya sama ukuran 7. Kemudian di sini kita tinggal membuat garis ya. Kita lihat contohnya. Nah, kita buat garis di sini sebagai garis kopnya. Cara membuat garis adalah kita klik pada menu insert, lalu shapes, lalu kita pilih ini ya, lines. Kemudian kita tarik garis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, jadi di drag saja. Nah, sampai sini. Kalau misalnya mau garisnya lurus, jadi dragnya sambil menekan tombol shift ya. Jadi di sini saya tekan tombol shift terus pada keyboard, lalu saya drag. Nah, kalau posisinya sudah pas, kita lepas mouse-nya, lalu lepas tombol shift-nya. Nah, masih dalam keadaan garis ini terpilih ya. Jadi kalau garis ini dalam posisi dipilih, ini akan muncul menu format. Tapi kalau tidak dipilih, nanti akan hilang ya. Jadi kita klik garisnya sampai muncul menu format. Lalu kita klik
shape outline. Kemudian weight kita pilih di sini misalnya 1,5 poin. Kemudian klik lagi shape outline, warnanya saya pilih warna hitam. Selesai untuk garisnya, tinggal kita sisipkan untuk logonya ya. Jadi kita sisipkan logo di sebelah kiri dan sebelah kanan kopnya. Nah, cara menyisipkan logo adalah seperti ini ya. Jadi kita klik di awal baris, di awal dokumen, lalu kita klik insert, lalu klik picture. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan logonya, ada di folder logo ya. Nah, di sini saya masukkan logo Jawa Barat, saya klik, kemudian insert. Nah, ternyata logonya sangat besar ya. Jadi kita perkecil dulu ukuran dokumennya, seperti ini kita perkecil. Nah, ini kita klik gambarnya, lalu kita drag salah satu sudut gambarnya, kita drag sampai posisinya atau sampai ukurannya mengecil ya. Ini saya perbesar lagi. Saya perkecil ukurannya misalnya sampai sini. Nah, kemudian kita lihat di sini, saya ingin menggeser gambar ini ke sini ya. Nah, tapi ternyata tidak bisa, malah jadi berantakan. Jadi caranya adalah kita klik gambarnya, lalu pada menu format kita klik menu wrap text, lalu kita pilih behind text. Nah, ini sekarang bisa kita geser-geser ya. Untuk menggesernya, arahkan kursor mouse-nya ke batas kiri kanan atau atas bawah gambar ya. Nah, sampai berubah kursor mouse-nya jadi seperti ini, baru kita geser. Atau bisa juga di menu home kita klik select, kemudian select object. Jadi kalau misalnya susah digeser, select object dulu lalu kita geser. Nah, misalnya kurang lebih sampai sini posisinya. Nah, untuk menggeser posisi gambar, bisa juga kita menggunakan tombol keyboard kiri kanan atas bawah ya. Jadi selain menggunakan mouse, bisa juga pakai tombol keyboard. Nah, kalau sudah selesai, kita klik lagi select, kemudian klik lagi select object untuk menonaktifkan mode select objectnya. Kemudian langkah berikutnya kita sisipkan lagi satu logo di sebelah kanan. Jadi saya klik dulu kursor mouse-nya di sini, lalu insert, picture, cari lagi logonya. Misalnya saya kasih logo ini, kemudian insert. Sama ya, ternyata gambarnya terlalu besar. Saya perkecil dulu, langkahnya sama seperti tadi. Nah, kemudian agar kita bisa menggeser-geser gambarnya, pada menu format kita klik wrap text, kemudian behind text, kemudian kita klik home, select object, kemudian barulah kita bisa memindah-mindah gambar atau logonya. Ini kurang besar, saya perbesar lagi. Oke, sudah selesai. Kita kembalikan di menu select, kita klik lagi select object untuk mengembalikan ke mode yang normal ya. Saya perkecil. Nah, jadi sampai pada tahap ini kopnya sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan pada isi dari kartu peserta ujian ya. Ini ada nomor peserta, nama siswa, kelas, dan ruang. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama kita tempatkan kursor mouse-nya di ujung judul yang ini. Lalu kita enter. Saya enter 2 kali ya. Kemudian karena ini masih rata tengah, kita klik rata kiri. Kemudian langkah berikutnya kita geser dulu left indent ya. Left indent itu yang ini ya. Yang atas ini namanya first line indent, yang ini hanging indent. Nah, yang kotak kecil adalah left indent. Kalau misalnya teman-teman tidak muncul, cara memunculkannya klik view lalu checklist ruler. Karena kalau tidak di checklist tidak muncul ya. Oke, saya kembalikan ke menu home. Jadi kita geser area left indent ke, misalnya saya geser ke sini. Nah, ini adalah sebagai permulaan kita mengetik teksnya ya. Karena kalau kita ketikkan teksnya di sini nanti terlalu mepet ke sebelah kiri ya. Nah, di sini kita ketikkan nomor peserta. Oh, ini saya tidak mau cetak tebal, saya blok, kemudian cetak tebalnya dimatikan. Nah, kemudian klik lagi di ujung baris nomor peserta, di ujung teks nomor peserta, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan nama siswa, kemudian enter, kelas, enter lagi ruang. Nah, selanjutnya tinggal kita buatkan tabulasi agar nanti posisi titik 2-nya lurus ya. Ini kan titik 2-nya lurus, maka kita gunakan tabulasi seperti ini. Nah, caranya adalah kita blok mulai nomor peserta sampai ruang seperti ini. Kemudian pastikan pada area ini kita memilih left tab mirip huruf L ya. Kemudian sekarang tinggal kita buatkan tabulasinya. Untuk membuat tabulasi tinggal kita klik pada area ruler. Misalnya saya buat tabulasinya di sini, satu lagi di sini. Jadi tabulasi ini untuk posisi titik 2 dan tabulasi ini adalah untuk posisi teks di sebelah kanannya.
Ingat, ini pengaturannya harus dalam posisi atau dalam kondisi teks ini semua diblok ya, nomor peserta sampai ruang. Oke, kita lanjutkan. Klik di ujung baris nomor peserta, lalu kita tekan tombol CTRL dan tombol Tab bersamaan ya. Saya tekan CTRL dengan Tab bersamaan, nanti akan pindah ke sini, ke posisi tabulasi pertama. Kemudian kita ketikkan titik 2, kemudian tekan lagi CTRL dan Tab bersamaan, nanti pindah ke posisi tabulasi kedua. Lihat, nah lurus ya. Nah, untuk bagian ini kita pending dulu karena datanya nanti akan kita ambil di Microsoft Excel, tapi datanya belum kita buat ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Klik lagi di ujung baris nama siswa, tekan lagi CTRL Tab, tekan titik 2, tekan lagi CTRL Tab, lalu klik di ujung baris kelas, tekan CTRL Tab, ketikkan titik 2, tekan lagi CTRL Tab, kemudian kita klik lagi di ujung baris yang ini, tekan CTRL Tab, tekan titik 2, tekan lagi CTRL Tab. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan titik mangsa di area sudut kanan bawah ya. Kita lihat di contoh. Nah, karena di sini untuk areanya terlalu sempit, ini kan bagusnya atau idealnya titik mangsa ada di bawah baris ini ya. Ini kalau kita lihat kan barisnya satu baris dengan ini ya. Nah, ini idealnya sebetulnya di bawah ya. Jadi kata Bandung dan seterusnya itu ada di bawah, tapi karena posisinya terlalu mepet, maka saya luruskan dengan teks ini ya, ruang ya. Oke, caranya adalah seperti ini. Jadi pastikan kursor mouse-nya ada di baris ini, baris yang ada tulisan ruang. Kemudian di sini tinggal kita buatkan tabulasi ya. Misalnya saya buatkan tabulasi di area ini 5 lebih sedikit ya. Nah, kemudian setelah kita buatkan tabulasinya, tempatkan kursor mouse di area tabulasi kedua ini ya. Nah, ini kan kita klik di sini, lalu tekan CTRL dengan tab bersamaan. Nah, nanti akan menuju ke tabulasi yang ketiga. Barulah di sini kita ketikkan titik mangsanya, misalnya Bandung, koma, sekarang tanggal 2/02 Februari 2021, kemudian enter, kemudian tekan lagi CTRL Tab, terus tekan lagi CTRL Tab, tekan lagi sampai posisi kursor menuju ke tabulasi yang ini. Di sini kita ketikkan kepala sekolah, koma, kemudian kita enter lagi, kita enter lagi, lalu tekan lagi CTRL Tab, tekan CTRL Tab sampai posisinya ke sini. Di sini kita tuliskan nama kepala sekolahnya, misalnya H. Abdul Hakim MSC. Kemudian enter lagi, tekan lagi CTRL Tab, CTRL Tab, CTRL Tab. Kita ketikkan di sini NIP-nya ya. Misalnya NIP-nya 1234567 spasi 123456 spasi 1 spasi 123. Kemudian yang ini untuk nama kepala sekolahnya kita bold ya, kita blok kemudian beri cetak tebal. Nah, kemudian sekarang kita klik dulu di sini ya, di atas nama kepala sekolah di sini di baris yang ini. Kemudian kita tekan CTRL dengan angka 5. Ini maksudnya adalah untuk memberi spasi 1,5 sehingga jeda antara tulisan kepala sekolah dengan namanya itu agak jauh ya. Nah, ini lakukan juga hal yang sama di sini di baris sebelum kartu peserta. Kita klik di sini, lalu tekan CTRL 5 agar spasinya lebih renggang sedikit ya. Nah, sampai di sini untuk format kartu pesertanya sudah selesai. Kalau misalnya kita ingin memasukkan tanda tangan langsung di sini, maka caranya adalah seperti ini ya. Jadi kita tempatkan saja kursornya di sini. Kemudian kita klik insert, lalu klik picture. Kemudian kebetulan saya sudah menyiapkan tanda tangan yang tadi saya foto ya. Kita klik, kemudian klik insert. Nah, ini ternyata terlalu besar. Sama seperti tadi, kita kecilkan dulu. Kemudian kita klik wrap text, behind text. Kemudian kita geser. Pokoknya posisinya silakan ditempatkan sebagus mungkin atau seideal mungkin. Misalnya ke sini ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan background-nya, ini kan background-nya ada background buram ya. Maka caranya adalah pastikan kita mengklik dulu gambarnya. Kalau tidak bisa diklik, di menu home kita klik select, kemudian select object. Nah, ini kita klik. Lalu pada menu format, kemudian klik pada icon color. Di sini kita klik set transparent color. Lalu kita arahkan kursor mouse-nya ke area background abu-abu ya. Nah, ini kita klik, maka nanti akan menjadi transparan. Oke, klik lagi home, select,
hilangkan select objeknya. Ini kalau misalnya posisinya kurang pas, pokoknya silahkan posisinya dipaskan saja. Ini kita bisa geser-geser dengan menggunakan keyboard ya. Nah, ceritanya sudah sampai sini. Jadi untuk format kartu pesertanya sudah selesai. Langkah berikutnya adalah, nah tinggal kita buatkan tabel yang berisi data peserta. Kita buatnya di Microsoft Excel. Jadi kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Ini saya maximize. Nah, kita lihat di format kartu pesertanya, data-data yang kita butuhkan adalah nomor peserta, nama siswa, kelas, dan ruang. Jadi ada 4 data ya. Jadi ada 4 kolom. Jadi di sini kita buatkan nomor peserta, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian ruang. Nah, kemudian setelah kita buatkan kolom-kolomnya, tinggal kita isi datanya. Kita bisa mengisinya secara manual. Jadi kita ketik seperti ini namanya siapa, kelas berapa, kemudian ruang berapa. Untuk ruang bisa kita ketikkan 1, 2, dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita mau format ruangnya 01, kalau kita ketik 01 kemudian enter, tetap jadi 1 ya. Nah, agar angka 0-nya muncul, maka caranya adalah tekan dulu petik 1, lalu ketikkan 01, kemudian enter. Nah, maka nanti angka 0-nya akan muncul ya. Kalau langsung kita ketik 01 lalu enter, tetap munculnya 1. Jadi kalau ada 0-nya, kalau mau ada 0-nya, tekan dulu tanda petik 1, lalu ketikkan 01, enter, gitu ya. Nah, jadi untuk data siswa di sini kita bisa ketikkan secara manual, atau bisa juga kalau kita punya data yang sudah kita simpan dalam bentuk file Excel, maka kita bisa copy paste dari data yang sudah ada. Ceritanya di sini saya punya datanya. Nah, jadi ceritanya saya punya data siswanya, jadi tinggal kita copy saja. Kita blok dari atas sampai bawah, lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita kembali ke tabel yang tadi. Lalu kita klik kanan di kolom nama yang pertama, lalu paste value. Nah, ini sudah masuk ke sini data-datanya. Jadi ini ada nama, kemudian kelas. Kita perbesar dulu nomor peserta. Nah, kemudian misalnya untuk ruangannya kita set 20-20 satu ruangan, maka kita copy saja dari sini ya. Kita klik di sini, lalu tekan Ctrl C pada keyboard, lalu kita blok dari sini sampai sini ya. Blok, lalu enter. Nah, nanti akan langsung masuk ke sini ruang 1. Kemudian di sini juga sama, kita klik, kemudian ketikkan petik, kemudian 02, enter. Klik lagi di sini, tekan Ctrl C, lalu kita blok ke bawah sebanyak 20 siswa ya, yaitu 20 baris ya. Nah, sampai sini lalu enter, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah ruang-ruangnya kita masukkan, ini kalau misalnya kita mau buat rata tengah, tinggal kita blok saja kolomnya, kemudian kita berikan rata tengah. Nah, kemudian untuk nomor peserta, nah, di sini saya kasih contoh ya, kalau misalnya kita mau membuat bentuk format nomor peserta seperti ini, ada 001, kemudian nama kelas, kemudian tahunnya. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan cara saya, bisa diikuti cara yang ini. Nah, di sini kita buat dulu nomor urutnya, tanda petik 001, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan tanda petik 1, 002, enter. Lalu kita blok 001 dan 002. Lalu kita tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawah area yang diblok, lalu kita drag ke bawah sampai siswa yang terakhir. Nah, sudah terbentuk nomor urutnya. Nah, kemudian untuk membuat nomor pesertanya kita simpan dulu pada kolom ini. Rumusnya adalah seperti ini ya, sama dengan kita arahkan ke sini, jadi klik sel F2, lalu tekan dan tanda petik 2, garis miring, tanda petik 2 lagi, kemudian dan. Lalu kita klik sel C2, lalu ketik lagi dan, kemudian tanda petik, garis miring 2021, tanda petik lagi, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk mengcopy ke bawah, tinggal kita klik di sini di sel yang sudah kita beri rumus, lalu tempatkan kursor mouse ke sudut kanan bawah sel yang sudah kita beri rumus, lalu double klik saja ya, langsung double klik, maka nanti akan langsung tercopy ke bawah. Nah, tinggal kita copy ya. Jadi kita blok dari sini sampai sini, kita blok sampai bawah. Cara ngebloknya gampang, tinggal kita klik di sini, lalu tekan Shift, Ctrl, dan panah bawah. Nah, langsung terblok ke bawah. Oke, kita tekan Ctrl C pada keyboard, lalu kita klik kanan di sini, lalu paste value yang ini ya.
Atau bisa juga dari paste kemudian paste value yang ini. Nah, kalau sudah ini tinggal kita hapus. Blok kolom F sampai kolom G, klik kanan, delete. Hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk nomor peserta, ini nama, dan ini kelas. Misalnya saya beri cetak tebal biar kelihatan. Nah, kemudian kalau data-datanya sudah kita masukkan, jangan lupa kita simpan dulu ya. Kita klik file, kemudian save as. Saya simpan di upload YouTube. Misalnya ini data siswa atau data peserta ujian. Kemudian save. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan. Jangan lupa kita tutup ya. Karena kalau misalnya kita tidak menutup filenya, nanti ketika kita mengkoneksikan akan gagal biasanya. Jadi kita tutup data pesertanya. Nah, kemudian kita kembali ke format kartu pesertanya yang kita buat di Microsoft Word. Kemudian sekarang tinggal kita hubungkan format kartu peserta ini dengan data peserta yang tadi sudah kita siapkan. Caranya adalah kita klik pada menu mailing, kemudian select recipient, kemudian use existing list, kemudian kita cari pada tabel yang tadi sudah kita buat ya. Tadi saya simpan di upload YouTube. Nama filenya adalah data peserta ujian. Kita klik, kemudian open. Nah, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi tadi kan kita membuat datanya di sheet 1 ya. Maka kita pilih sheet 1, kemudian OK. Nah, nanti kita lihat ini menjadi aktif. Icon-iconnya tadi belum aktif, sekarang sudah aktif. Nah, sekarang kita tempatkan dulu kursor mouse di ujung baris yang ini ya, nomor peserta. Kita klik di sini, pastikan lurus dengan tabulasi kedua yang tadi ya. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita klik pada tanda panah di icon Insert Merge Field. Kita klik nomor peserta, nanti masuk ke sini. Lalu klik di bawahnya, klik lagi Insert Merge Field, nama. Klik lagi di sini, Insert Merge Field, kelas. Klik lagi di sini, Insert Merge Field, ruang. Sekarang kita coba preview. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi si data siswa yang tadi kita simpan di Microsoft Excel sudah masuk ke sini. Ini berarti sudah berhasil. Saya matikan dulu preview resultnya. Misalnya ini kita cetak tebal, saya blok, kemudian home, cetak tebal. Atau bisa juga langsung ketika sudah di blok, kita tekan Ctrl B ya. Blok, kemudian Ctrl B. Ini juga sama. Nah, kemudian setelah jadi satu kartu peserta, langkah berikutnya adalah tinggal kita copy ke kotak yang sebelahnya. Caranya adalah tempatkan kursor mouse ke sebelah kiri sampai kursor mouse-nya berubah jadi tanda panah hitam kecil miring ke kanan seperti ini ya. Nah, ketika kursor mouse-nya berubah menjadi tanda panah seperti ini, kita klik, nanti akan terblok. Kemudian kita klik kanan, lalu copy, atau bisa juga tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita klik pada kotak yang berikutnya ya, dan kliknya harus sama. Jadi kita tempatkan kursor mouse di area baris sebelah kiri atau garis sebelah kiri sampai kursor mouse berubah menjadi seperti ini. Lalu kita klik, lalu kita tekan Ctrl V pada keyboard, atau bisa juga kita klik icon paste di sini ya. Nanti akan masuk ke sini. Nah, kita lihat semua datanya tercopy ya. Jadi semua datanya tercopy. Sekarang kita coba klik lagi menu My Links, preview result. Nah, kita lihat di sini, ini kan data siswa yang pertama. Nah, ternyata di sini juga yang masuk adalah data siswa yang pertama. Sementara kan kita inginnya yang di sini adalah data siswa yang kedua, di sini adalah data siswa yang ketiga, dan seterusnya. Nah, maka caranya adalah kita matikan dulu preview result. Lalu kita klik di sebelah kiri nomor peserta di sini ya. Sebelah kiri nomor peserta sebelum tanda panahnya kita klik. Nah, pastikan kursornya kedip-kedip di sini. Lalu kita klik pada menu My Links, kemudian rules, kemudian next record. Nah, tampilannya jadi seperti ini, kemudian kita klik preview result. Nah, sekarang sudah masuk siswa yang kedua. Jadi ini untuk nomor peserta pertama, ini nomor peserta kedua. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita matikan lagi preview result. Dan untuk ke bawahnya, jadi ke kotak-kotak kosong yang masih ada ke bawahnya, itu kita copy semuanya dari yang kedua di sini ya. Jadi jangan kita copy dari sini, tapi kita copy-nya dari sini. Caranya sama seperti tadi. Tempatkan kursor mouse di sebelah kiri baris sampai berubah jadi tanda panah miring kanan warna hitam. Klik. Kemudian klik kanan copy atau bisa tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita klik di sebelah kanan lagi di sini sampai kursor mouse-nya berubah seperti ini. Kita klik. Lalu tekan Ctrl V. Klik lagi di sini. Ctrl V lagi. Klik lagi di sini. Ctrl V.
klik lagi di sini, Ctrl V, gitu seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Nah, setelah semua kotaknya terisi, setelah semua kotaknya kita paste, langkah berikutnya kita klik lagi preview result, cek lagi pastikan sudah sesuai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sudah selesai. Nah, jadi sampai pada tahap ini untuk pengaturan mail merge-nya sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kalau misalnya kita ingin langsung mencetak hasilnya, tinggal kita klik finish merge, kemudian print dokumen, kemudian kita pilih all, kemudian OK. Nah, nanti akan muncul kotak dialog, tinggal kita klik OK, maka nanti akan langsung tercetak ke printer sebanyak jumlah siswa yang ada dalam data siswa tadi di Microsoft Excel ya. Nah, itu kalau kita mau langsung mencetaknya ke printer. Kalau misalnya kita ingin menyimpannya ke dalam file, maka caranya klik finish merge, kemudian edit individual dokumen, ini pilih all, kemudian OK. Nah, maka nanti akan di-generate sebanyak jumlah siswa yang ada di data siswa tadi ya. Nah, kita lihat ini jadinya banyak ya. Ada 15 lembar. Nah, jadi ini tinggal kita simpan, file, save as. Misalnya ini nama filenya adalah kartu peserta jadi, save. Nah, jadi si file kartu peserta jadi ini adalah isinya kartu peserta yang tinggal cetak atau tinggal print. Kemudian misalnya kalau kita ingin mengubah atau menyimpannya ke dalam file PDF, jadi si kartu peserta jadi ini mau kita ubah menjadi file PDF, tinggal kita klik lagi file, kemudian save as. Nah, di sini tinggal kita pilih menunya PDF. Tapi ini berlaku untuk Microsoft Word versi 2010 ke atas ya. Oke, tinggal kita klik tombol save. Nah, ini bisa kita close kalau sudah. Save saja. Nah, dan untuk file yang ini adalah file masternya, ini kita save juga ya. Kita klik di menu file, kemudian save as. Nah, ini nama filenya misalnya kartu peserta master. Kemudian OK. Nah, jadi kalau yang master ini adalah isinya file aslinya yang hanya satu lembar, dia berupa format kartu peserta, dan untuk datanya kita bisa pindah-pindah dari sini. Dan untuk yang sudah jadinya, kita sudah simpan di file yang tadi, file yang PDF atau bisa juga yang ini ya. Nah, kalau yang PDF-nya kita coba buka. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi kalau kita convert ke PDF, ternyata untuk gambar logonya agak sedikit pecah ya. Jadi sebaiknya langsung saja kita print dari Word-nya, agar logonya tidak pecah.